Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Anastasia dari kelas 11 MIPA 6. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum larangan pacaran dalam Islam. Mungkin kita sudah tidak asing lagi di telinga kita, sudah banyak yang melakukannya, terutama remaja. Teman-teman, saat ini pacaran telah dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa oleh banyak orang. Bahkan tampaknya orang yang tidak pacaran dianggap kuno, lucu, dan tidak gaul. Bukan hanya itu saja, tidak sedikit orang tua yang merasa sedih ketika anaknya tidak mempunyai pacar layaknya orang lain. Padahal sejatinya pacaran adalah salah satu cara yang bisa membuat pintu dosa terbuka lebar. Islam adalah agama yang melindungi setiap pemeluknya dari perbuatan-perbuatan dosa, termasuk zina. Jangankan berbuat zina, mendekatinya saja kita dilarang. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kalau ada yang saat ini masih pacaran, akan jauh lebih baik jika sudahi saja hubungan terlarang itu. Dan kalau ada yang masih jomblo, bersyukurlah. Mungkin ini cara Allah untuk menjaga kita. Teman-teman yang semoga dalam lindungan Allah, dalam adanya larangan berarti zina merupakan bukti bahwa Allah ingin menjaga hambanya dari perbuatan-perbuatan haram. Dan sebagai pemeluk agama Islam, kita harus mengindahkan setiap larangan yang ditetapkan. Jika pacaran dilarang, lantas apakah manusia tidak diperbolehkan jatuh cinta? Tentu saja boleh, karena mencintai lawan jenis adalah salah satu kekuasaan Allah. Hanya saja kita harus menyadari bahwa cinta yang kita miliki harus dijaga dari hal-hal yang dilarangnya. Agar kesucian cinta tetap terjaga, apa saja cara yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama, mempunyai niat yang baik hanya karena Allah, yaitu mencintai seseorang dengan cinta yang sesungguhnya, bukan mencintai karena nafsu, baik itu nafsu dengan fisik seseorang atau dengan hartanya. Karena bagaimanapun, fisik akan berubah, dan kaya tak selamanya. Keutamaan cinta di dalam agama Islam adalah beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, dengan menundukkan pandangan. Ketika mencintai seseorang, maka cintailah orang tersebut sewajarnya saja, yakni tidak berlebihan. Dan kita harus bisa menundukkan pandangan, baik itu terhadap orang yang kita cintai atau orang lain yang bukan mahram dari kita. Maka dari itu, berjuanglah dengan kesabaran untuk mendapatkan pasangan halal. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap urusan yang termasuk urusan yang berhubungan dengan memperjuangkan cinta. Yang keempat, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Selama memperjuangkan cinta, wajib mengisi waktu dengan segala hal yang bermanfaat agar nantinya menjadi orang yang terbaik untuk seseorang yang dicintai. Alangkah lebih baik jika seseorang yang diperjuangkan nantinya bisa hidup bersama dalam kelancaran dan keberkahan, bukan menyusahkan atau membebani. Dan kelima, diam. Jika merasa belum siap untuk menyampaikan cinta tersebut, maka jalan terbaik adalah diam. Diam mencegah dari fitnah dan mencegah dari hawa nafsu. Diam adalah jalan terbaik sambil menunggu dan memperbaiki diri, menerima petunjuk terbaik dari Allah SWT, sehingga hati akan terasa tenang dan jauh dari gelisah. Karena menyadari semua yang ada di dunia ini haknya Allah. Seperti kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang awalnya selalu diperjuangkan dalam diam, hingga Allah menunjukkan jalan pada mereka untuk bersatu. Memperbaiki diri, maka Allah akan datangkan jodoh terbaik. Karena bisa saja orang yang kita cintai bukan jodoh kita, iya kan? Dan perlu kita ingat bahwa Allah akan menjodohkan orang baik dengan orang baik. Maka ketika kita memperbaiki diri, kita karenanya mungkin
kita akan disatukan dengan orang yang juga terus memperbaiki diri. Sekian dakwah dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.